Setiap masa pemerintahan memiliki kebijakan dan cirinya masing-masing. Lalu, bagaimana ya kebijakan yang diambil pada masa Orde Baru yang akan kita bahas nanti? Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang teringat adalah Bapak Presiden Soeharto, bukan? Betul sekali, masa Orde Baru dipimpin oleh Bapak Soeharto selama 32 tahun lamanya. Nah, selama kepemimpinan Bapak Soeharto ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil dan berpengaruh pada proses pemerintahan negara Indonesia. Banyak kebijakan yang diambil dan dikeluarkan pada masa Orde Baru, yaitu misalnya seperti kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Nah, pertama kita bahas tentang kebijakan politik dahulu. Kebijakan politik yang dikeluarkan itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan yang diambil dan dikeluarkan itu berdasarkan kebutuhan negara pada masa itu. Idealnya kebijakan yang diambil dan dikeluarkan itu menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, sekarang kita bahas yuk beberapa kebijakan politik yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pada tahun 1971, pemerintahan Soeharto melaksanakan pemilu pertamanya. Pemilu ini sebelumnya sudah diatur melalui CMPR 1967. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Yang kedua, penyederhanaan atau fusi partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama, pada masa Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir adalah golongan karya. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran bahwa perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua, dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang ketiga, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, atau bisa juga disebut sebagai Eka Prasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kemudian untuk kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta.
Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia. Yang ketiga, ikut berperan dalam konferensi tingkat tinggi non-blok. Dan yang terakhir, berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Setelah kita membahas tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru, sekarang kita simak yuk bagaimana kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Bagaimana ya kebijakan ekonomi yang diambil pada masa Orde Baru itu? Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan dalam memberlakukan kebijakan ekonomi mereka, yaitu Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan berisikan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih 650% setahun. Nah, berikut ini adalah beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pada masa Orde Baru. Yang pertama, Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita diadakan sebanyak 6 kali. Yang pertama, Repelita 1, pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari. Yang kedua, Repelita 2, pada 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, Repelita 3, pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh keadilan. Yang keempat, Repelita 4 pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Lalu yang kelima, Repelita 5 pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang keenam, Repelita 6 dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Lalu kebijakan ekonomi kedua yang diambil yaitu Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok, yaitu terdiri dari 1. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian yang memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul serta varietas unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, serta teknik penanaman yang baik. Lalu yang kedua, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian
untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi adalah keanekaragaman usaha tani untuk menghindari ketergantungan pada ketunggulan kegiatan, produk, jasa, atau investasi. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.